Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Sumarti, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan, pertolongan dan kasih-Nya sehingga kita masih ada sampai saat ini. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai prinsip-prinsip Alkitab tentang cinta tanah air. Alkitab memberikan beberapa panduan yang dapat menjadi dasar bagi umat Kristiani untuk mencintai dan melayani tanah air. Berikut prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, menghormati otoritas pemerintah. Dalam Roma 13 ayat 1-7, Rasul Paulus menekankan pentingnya mentaati pemerintah karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Dengan menghormati dan mentaati hukum negara, kita juga mentaati ketetapan Tuhan. Ini adalah salah satu bentuk atau wujud nyata dari rasa cinta tanah air. Yang kedua, mendoakan kesejahteraan bangsa. Nabi Yeremia memberikan nasihat penting kepada umat Israel yang dibuang ke Babel. Itu dapat dilihat dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Prinsip ini juga berlaku bagi umat Kristiani di era modern sekarang ini. Mendoakan pemimpin, mendoakan stabilitas negara, mendoakan kemajuan bangsa adalah wujud kepedulian dan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Itu bisa dilihat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Hal ini berarti kita harus memberikan dampak positif dimanapun kita berada, termasuk di tengah masyarakat dan negara kita. Yang keempat, mencintai sesama manusia tanpa batasan. Perintah terbesar Tuhan kepada manusia adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-39. Cinta tanah air ini tidak boleh menjadi nasionalisme yang buta, yang membenci bangsa lain, bahkan memicu perpecahan antara bangsa-bangsa. Kasih yang alkitabiah harus selalu berfokus pada kemanusiaan. Yang kelima, mengakui kedaulatan Allah di atas segalanya. Kita bisa mencintai tanah air, kita juga harus melayani negara kita. Tetapi kita harus tetap menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Selanjutnya, bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dengan mentaati hukum. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, berdoa untuk bangsa dan para pemimpin. Kesimpulannya, mencintai tanah air adalah bagian dari panggilan kita sebagai umat Allah. Ini adalah cara kita memuliakan Tuhan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Dengan landasan Alkitab, kita dapat menjadi warga negara yang baik dan setia, yang berkatnya dirasakan oleh seluruh bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya ini memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.